Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 21 sampai 23. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Dan sebelumnya mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena begitu banyak sumber berkat, talenta yang sesungguhnya Tuhan berikan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kiranya kami terbuka untuk memancarkan semuanya itu untuk menyebarkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu. Urapilah dan berkatilah kami yang membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Markus 4 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya. Sahabat Kristus, dimanapun sahabat berada dan bagaimanapun keadaan sahabat hari ini, sahabat, sebagai seorang murid Kristus, kita sangat bersyukur karena kita dipandang Dia demikian berharga, sehingga dari segala keberadaan kita, Ia telah menerima dan mengangkat kita dengan kasih-Nya yang besar. Ia melayakkan kita untuk menerima keselamatan dari Dia. Sahabat Kristus, itu sungguh sebuah berita damai sejahtera yang telah kita terima dari Dia. Dengan kasih-Nya yang demikian besar bagi kita, kita jadi dapat menghargai segala keberadaan kita. Dan kita menerima segala proses pembentukan yang dikerjakan oleh Dia bagi kita. Bersamaan dengan itu, lalu kita juga jadi dapat melihat bahwa kasih-Nya yang berharga itu membuat kita pun dimampukan untuk melihat segala kemungkinan dan kelebihan diri sendiri yang dapat dipancarkan dan dibagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah efek baik dan indah dari kasih Kristus yang telah menerima kita sebagaimana adanya dan membuat kita dimampukan melihat dan menemukan potensi dan kelebihan diri untuk dapat berguna bagi sekitar dan dapat pula berguna bagi dunia. Itulah sahabat Kristus yang dimaksudkan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi di atas, bahwa kita murid-murid Kristus adalah mereka yang bagaikan pelita, mereka yang telah menerima kebaikan dan kasih dari Kristus, tidak mungkin menyembunyikan cahayanya. Dalam keadaan apapun, bahkan walau ada tantangan dan derita sekalipun, setiap murid Kristus akan tetap bercahaya. Dalam bacaan kita tadi diperkirakan pada tahun 50 atau 60-an Masehi
Kemungkinan para murid Kristus permulaan menghadapi tantangan yang berat dan kejam dari Kaisar Nero. Jadi firman Tuhan ini menguatkan para murid Kristus zaman itu untuk tidak menyerah sedikit pun dalam menerangi dan membawa kebaikan bagi sekitarnya, walau tantangan datang. Sebagai murid Kristus, mereka adalah pelita yang tidak mungkin bersembunyi. Fungsi pelita adalah menjadi terang, menyalurkan kekuatan, damai, dan sukacita dari Tuhan dalam dunia yang gelap ini. Firman Tuhan hari ini juga tentu mengajak para murid untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka agar mereka dapat menjadi terang. Menjadi terang itu kan bukan hanya soal sikap mau berbagi, namun juga ketika mereka terbuka dan menghargai segala kemungkinan penyebaran terang itu dimanapun ia berada dan siapapun yang mungkin bercahaya karena kasih Kristus. Disinilah terjadi penghargaan pada diri sendiri sahabat Kristus dan juga tentu penghargaan kepada orang lain untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan talenta dan panggilan. Dahulu mereka yang kejam dan jahat itu pada masa Nero telah berusaha menghambat, menahan, dan bahkan membunuh karya terang ilahi yang dapat dipancarkan oleh murid Tuhan pada waktu itu. Namun kekuatan Tuhan pula lah yang menuntun, memelihara, menguatkan, menyertai dan mengembangkan kehidupan iman para murid Kristus saat itu, yang walaupun mendapat tekanan dan hambatan yang begitu besar sekalipun, pelita hidup para murid itu tidak menjadi padam. Pelita mereka tetap menerangi dan menjadi kesaksian hidup bahkan sampai masa kini. Nah, sahabat Kristus, sebagai murid-murid Kristus masa kini, marilah kita menghayati dan memohon seperti beberapa hal ini. Kiranya Bapa mau melihat kami hidup dipenuhi syukur kepadamu yang telah menunjukkan jalan keselamatan bagi kami melalui Yesus Kristus dan terus menyertai kami sampai saat ini dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Kiranya Bapa mau mendengar ungkapan kami bahwa kami ini adalah murid-murid Kristus yang berharga. Kami ini adalah murid-murid Kristus yang berharga. Dan kami mau bercahaya walau di tengah tantangan sekalipun. Dan kiranya kita juga boleh mengatakan, kami atau saya akan mengembangkan diri untuk menyebarkan kasih dan damai sejahtera Tuhan melalui segala kemampuan dan talenta yang telah dan akan Tuhan karuniakan kepada kita, kepada saya. Juga kiranya kita berkata, kami tidak akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan talenta dan kebaikan sesama, apalagi keluarga, anak-anak, istri, suami, adik, kakak, semuanya itu yang ada di sekitar saya. Kita berkata, saya akan memilih untuk mendukung segala perkembangan talenta dan kebaikan dari Tuhan untuk dapat mereka sebarkan juga. Sahabat Kristus, biarlah kita selalu minta kiranya Roh Kudus menolong dan menyempurnakan segala bentuk pemberian diri kita dan
pemberian diri semua orang yang kita kasihi dan semua murid-murid Tuhan, agar kita terus menjadi pelita yang bercahaya. Kiranya segala hormat dan kemuliaan kepada Bapa di sorga dalam penyertaan Roh Kudus-Nya di dalam Yesus Kristus terwujud. Amin. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati sahabat semua.